Selamat datang. Sebelum dimulainya acara, kami selaku tim kesehatan dan keselamatan kerja akan menyampaikan Safety Induction. Safety Induction ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Luangkan waktu sejenak untuk menemukan pintu keluar terdekat. Potensi bahaya yang ada pada kawasan ini adalah kebakaran dan gempa bumi. Apabila munculnya asap atau getaran secara tiba-tiba, harap tetap tenang dan jangan panik. Perhatikan langkah Anda ketika menuju pintu keluar dan lindungi kepala Anda. Alat pemadam api ringan tersedia di setiap ruangan. Pada keadaan darurat dihimbau untuk tidak menggunakan lift. Sebaiknya gunakan tangga evakuasi yang telah tersedia. Tetap tenang dan ikuti instruksi selanjutnya dari petugas. Titik kumpul terdekat terletak di depan pos pemadam kebakaran. Saat berada di studio teater ini, Anda perlu memperhatikan hal-hal berikut. Dilarang makan dan minum di dalam ruangan. Dilarang menggunakan rokok atau rokok elektrik bentuk lainnya di dalam ruangan. Perhatikan dan ikuti rambu-rambu yang ada. Perhatikan barang bawaan Anda dan buang sampah pada tempatnya. Dilarang membawa narkoba, minuman keras, senjata api, dan senjata tajam. Saat acara ini selesai, semua aturan keselamatan yang disampaikan di awal tetap berlaku di seluruh kawasan Taman Ismail Marzuki. Terima kasih atas perhatiannya. Salam keselamatan. Selamat datang di Jakarta Content Week 2023, Karens. Makin maraknya kehadiran AI, media sosial, dan teknologi digital mengubah kehidupan manusia secara fundamental. Para pekerja kreatif mengevaluasi ulang peran mereka dalam menghadapi isu-isu, seperti isu kesehatan mental, kesadaran konsumsi, ketahanan pangan, keberlanjutan, kesetaraan, dan inklusivitas. Melalui Karens, Jakten berusaha untuk menelaah bagaimana evolusi teknologi digital membentuk nilai kemanusiaan. Jakten diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Kali ini kita akan berbincang-bincang dalam sesi Fantastic Tales, New Players, New Worlds, bagian dari Litfest. Program yang fokus pada perbincangan sastra dan perbukuan dan wacana terbaru di wilayah Asia Pasifik. Bersama para penulis, pelaku sastra, dan perbukuan kenamaan dari Indonesia dan mancanegara. Seperti yang kita tahu, dunia sastra menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Para pegiat sastra hadir dengan membawa tema dan isu mengenai inklusivitas. Melalui karya sastra mutakhir yang dikenal luas, kita diajarkan bagaimana kekayaan dan keberagaman spektrum manusia mesti dihargai dan diberi tempat untuk bersuara, termasuk soal gender dan seksualitas, budaya pinggiran dan marginal, dan suara-suara lain yang sebelumnya tidak mendapatkan tempat layak dalam diskursus sastra. Dalam program Literary Festival 2023 ini, kita akan berbincang dengan para penulis sastra dan orang-orang dalam dunia sastra yang memiliki perhatian pada isu inklusivitas tersebut. Program Litfest didukung Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi. Sebelum saya serahkan ke moderator kita hari ini, yaitu Kak Sandia Maulana,
Saya akan membacakan bio singkat beliau. Kak Sandia Maulana saat ini mengajar di kelas sastra, betul Kak? Iya. Termasuk mata kuliah fiksi spekulatif di program studi bahasa Inggris Universitas Pajajaran. Kak Sandia mulai mempelajari fiksi spekulatif selama studi magister di tahun 2008 sampai 2010 dengan tesis tentang fiksi ilmiah kontemporer Indonesia. Dan saat ini beliau mengerjakan disertai doktoralnya tentang dekolonisasi fiksi spekulatif dalam bahasa Inggris di Asia Tenggara. Oke, baik. Kepada Kak Sandia Maulana kami persilahkan. Terima kasih. Perkenalan yang sebenarnya bikin agak saya sedikit jadi gugup karena saya seperti lebih bagus dari kelihatannya. Selamat siang, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan saya Sandia. Seperti disebutkan tadi, saya sih biasanya lebih sering menyebut diri saya sebagai pembaca dan peneliti fiksi spekulatif ya. Saya baca segala macam. Saya juga mencoba meneliti apa yang saya baca ya selama beberapa tahun terakhir ini. Dan saya senang sekali hari ini saya dapat kesempatan juga untuk belajar ya. Karena menurut saya seringkali kesempatan belajar paling tepat itu adalah ketika kita bertemu dengan para penulis, para orang-orang yang menghasilkan karya sastra yang saya baca dan saya teliti. Jadi senang sekali ini kesempatan yang sangat tepat dan juga langka untuk kita belajar bersama-sama ya. Karena bersama kita sekarang sudah hadir dua penulis dalam sesi yang berjudul Fantastic Tales, New Players, New Worlds ini. Pertama di sebelah kanan saya sudah ada Mas J.S. Khairen yang namanya sudah lebih dulu saya dengar sebelum saya sempat baca novelnya, tapi saya sempat baca novelnya loh. Dan juga Mbak Lia Nurida di sebelah kanannya Mas Khairen. Jadi kita dalam beberapa waktu ke depan, mungkin sekitar 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang. Saya akan memberikan kesempatan pada Mbak Lia dan Mas Khairen untuk menyampaikan pandangannya tentang topik yang akan kita bicarakan hari ini, yakni saya akan bacakan saja. Deskripsi diskusi hari ini adalah tentang fantasi, ya, cerita fantasi dalam sastra Indonesia. Jadi hasrat petualangan kita dalam membaca sastra bukan hanya bisa dipuaskan oleh cerita detektif atau fiksi sains, tapi juga cerita fantasi yang kerap mendedahkan dunia lain, alam liar, makhluk ajaib, hingga kekuatan supernatural. Kehadiran novel-novel dari luar seperti Lord of the Rings-nya Tolkien atau Harry Potter-nya J.K. Rowling misalnya membuat gairah penulisan cerita fantasi berbahasa Indonesia berkembang sedemikian rupa, terutama mungkin yang saya amati dalam 15 tahun terakhir ini. Banyak penulis muda yang memusatkan perhatian pada genre sastra yang satu ini, tapi bagaimana sebenarnya cerita fantasi ditulis atau dihasilkan oleh para penulis kita, terutama sekali dari sudut pandang kedua penulis yang hadir hari ini. Apakah cerita mereka itu merupakan salinan dari apa yang sudah dihasilkan di luar, ataukah mereka mengajukan sesuatu yang segar ya, yang baru dalam dunia, saya mau nyebut dunia fantasi tapi dunia fantasi di Ancol, dunia sastra fantasi ya, dunia cerita fantasi di Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu kedua pembicara kita hari ini. Yang pertama, saya akan membacakan berdasarkan urutan bicara karena tadi sudah berembuk dan katanya yang berbicara katanya Mbak Lia dulu, jadi saya perkenalkan dulu Mbak Lia ya. Lia Nurida
adalah seorang penulis yang telah menerbitkan 6 novel. Beberapa judulnya antara lain Caramel Love Recipe dari Gramedia Pustaka Utama 2018, kemudian Radio's Heart dari Grasindo 2018, Podcast dari Bintang Belia 2022, dan Spoiler juga dari Bintang Belia 2023. Mbak Lia adalah pemenang Mizan Writing Bootcamp Rakata 2023 yang juga merupakan salah satu pendiri Expert Class Project Writing Community and Academy. Selain menulis, ia juga bekerja sebagai editor lepas dan korektor, pelatih menulis, dan membuat konten di Expert Class Project. Sepertinya kita sambut Mbak Lia sama-sama, tepuk tangan dulu. Pembicara kita berikutnya adalah JS Khairen. Dia adalah seorang penulis Indonesia yang produktif, yang menulis banyak novel terlaris dalam berbagai genre, termasuk diantaranya adalah Kami Bukan Sarjana Kertas, Dompet Ayah Sepatu Ibu, dan 30 Paspor di Kelas Sang Profesor, dan tentunya masih ada lagi selain itu. Yang saya kenal sebenarnya yang sudah selesai saya baca adalah novel fiksi sains yang judulnya Melangkah, dan juga ada Bungkam Suara ya, yang mendapat sambutan yang cukup kuat dan meriah dari para penggemar dan pembaca novel-novel Mas Khairen ini. Demikian yang dapat saya bacakan tentang kedua pembicara kita. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan menyerahkan kesempatan pertama kepada Mbak Lia. Silakan, Mbak. Iya, selamat siang semuanya. Salam kenal, nama saya Lia Nurida. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Jadi saya jawab pertanyaan atau gimana, Mas? Langsung ngomong aja. Cek. Oke. Mungkin kita mulai dari situ aja ya, Mbak. Terakhir, apakah karena Mbak Lia juga menulis cerita fantasi ya, dan cerita fantasi itu dalam karya Mbak Lia itu bentuknya seperti apa, dan apakah ada misalnya kebaruan yang Mbak Lia ingin berikan kepada para pembaca gitu. Kita mulai dari situ aja, dan selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Lia. Silakan. Oke. Teman-teman semua, jadi mungkin kalau ada yang belum mengenal, nama saya Lia Nurida. Mungkin secara spesifik genre yang saya tulis itu tidak fokus ke fantasi. Saya fokus ke tulisan-tulisan untuk remaja, dan jadi segmentasinya teman-teman yang masih duduk di SMP atau SMA, tetapi tentu saja semua usia juga bisa membaca. Nah, dari situ saya banyak mengeksplor genre seperti 2 novel terakhir. Genre utamanya sebenarnya lebih ke misteri, tetapi ada bumbu fantasi yang mungkin dimasukkan ke dalam ceritanya. Seperti misalnya saya juga pernah menulis fantasi romance. Sebenarnya bukan fantasi romance fantasi kebalik. Jadi fokus plot utamanya di romance dengan bumbu fantasi. Saya rasa tulisan-tulisan saya bisa menyasar untuk teman-teman yang menyukai bacaan-bacaan ringan yang sekali duduk atau mungkin di sela-sela kesibukannya bekerja, sekolah atau kuliah gitu. Jadi itu yang saya tulis. Dan belakangan saya sangat suka sekali mengulik cerita-cerita anak-anak sekolah gitu. Karena saya tumbuh besar dengan karya-karya R.L. Stine. Kemudian ya mulai dari yang Ghostbump, terus udah agak remaja sedikit dengan Fear Street gitu. Jadi pengen gitu punya ke depan karya yang mungkin dari 2 terakhir sudah misteri, mungkin ke depan nanti juga akan lebih mengeksplor lagi genre misteri itu gitu. Terus ngomongin soal genre fantasi di karya-karya saya, mungkin sentuhan fantasi yang saya buat tidak seperti world building yang besar yang kayak punya dunianya sendiri atau yang sampai memiliki sejarah mitologi sendiri seperti itu. Tetapi atau mungkin belakangan sering disebut dengan magic realism ya, atau magic realism gitu. Jadi seperti misalnya di karya saya yang Radio's Heart itu bercerita tentang sebuah toko yang menjual benda-benda dan dijaga oleh seorang nenek misterius gitu. Dan nenek-nenek itu
menyebarkan mitos yang mana kalau misalnya orang yang membeli barang-barang dari toko saya, dia akan bertemu dengan seseorang di masa lalu yang sangat dia benci. Jadi plot fantasinya masuk ke dalam genre utamanya yaitu romance. Kemudian seperti Spoiler yang baru saja terbit terakhir yang merupakan salah satu dari novel Mizan Writing Bootcamp, itu juga bercerita tentang sekelompok anak SMA yang tergabung dalam sebuah klub film yang salah satu diantaranya menemukan sebuah proyektor ajaib, dan dari proyektor ajaib itu dia bisa melihat kejadian-kejadian buruk di masa depan. Jadi petualangan mereka inilah yang menjadi penggerak cerita, bagaimana cara mereka mencegah agar kejadian-kejadian buruk itu tidak terjadi, atau bagaimana mereka menguak misteri hal-hal yang akhirnya terlihat di proyektor antik itu. Jadi bumbu fantasinya masuk ke dalam objek-objek yang ada di cerita saya. Begitu juga dengan yang podcast. Jadi mungkin ke depan akan seperti itu sih Mas, hal-hal yang akan banyak saya tulis. Jadi plot-plotnya nggak akan jauh dari hal-hal yang dekat dengan remaja seperti pergaulan, persahabatan, kemudian hubungan anak dengan orang tua, passion dan cita-cita, tetapi mungkin akan ada misteri atau fantasi di dalamnya. Sepertinya seperti itu sih cerita yang saya tulis. Terima kasih. Apa mau Mas Hairen dulu atau saya mau? Kalau boleh saya nanggapin sedikit ya, boleh, mungkin boleh. Supaya para penonton memperoleh lebih banyak informasi gitu ya. Kan tadi Mbak Nilia bilang Mbak Nilia banyak dipengaruhi oleh R.L. Stine ya sebagai penulis novel dengan seri Goosebumps dan Fear Street yang dulu sangat terkenal ya. Saya ya saya juga tumbuh dengan novel-novel itu sebenarnya. Saya ingin bertanya apakah seberapa besar gitu ya pengaruh dari luar itu ya dalam karya Mbak Lia gitu ya, dan kedua pertanyaannya apakah selain R.L. Stine gitu apakah ada misalnya penulis-penulis Indonesia yang juga memengaruhi gitu ya tulisan Mbak Lia terutama dalam segi fantasinya gitu. Silakan Mbak. Selain dari R.L. Stine, saya suka banget horornya R.L. Stine kali ya, dan juga cara beliau bercerita gitu, kebanyakan menggunakan narasi pertama seorang anak-anak yang penasaran atau seorang remaja yang penasaran dengan hal-hal mistis misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk penulis Indonesia sendiri, waktu saya masih belajar nulis, belum mulai menulis, saya banyak banget baca buku-bukunya Mbak Windy Puspita Dewi. Ada yang tahu Mbak Windy Puspita Dewi dengan series Toshinya, kemudian Incognito, kemudian tulisan-tulisan Mbak Priska Primasari itu juga saya sangat suka sekali. Dia banyak menulis tentang romance fantasy. Di situ saya juga terpengaruh gitu. Maksudnya kayak menjadikan beliau-beliau ini seperti referensi saya gitu. Kemudian kalau bacaan sebenarnya beragam. Kayak belakangan juga saya banyak membaca Asian Lit ya, terjemahan Asia kayak misalnya Minato Kanai atau Keigo Higashino, dan itu mungkin juga sebagai referensi saya untuk membuat cerita misteri yang mudah-mudahan kedepannya juga bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman untuk dibaca gitu di karya-karya penulis lokal gitu. Cek, terima kasih Mbak Lia. Mungkin sekarang kita beralih ke Mas Hairen ya, mungkin dengan deskripsi yang lebih kurang sama. Nanti mungkin kalau misalnya menurut saya ada yang perlu digali lagi, mungkin saya akan mengajukan beberapa tanggapan. Silakan Mas. Selamat siang teman-teman semuanya. Ada Dodi, ada Vira, ada siapa lagi? Ada Pak John. Fantasi, science fiction, mungkin sebagian yang seusiaan saya 20-30 itu kita dibesarkan dengan ya tadi yang diceritakan Harry Potter segala macam. Sehingga waktu saya SMA tuh memang ada keinginan satu saat kayaknya seru kalau punya cerita yang punya dunia sendiri. Cuma keinginan itu terlupakan bertahun-tahun karena SMA terus kuliah.
dan kuliah akhirnya kejebak jadi penulis novel. Tapi novel yang ditulis lebih ke ya drama, slice of life, petualangan. Satu ketika duduk di kelas makroekonomi sama Pak Faisal Basri. Teman-teman yang punya kemampuan menulis fiksi gitu. Coba dong tulis tentang krisis ekonomi 98. Kayaknya keren banget gitu kan. Nah, tapi masih dilupakan dulu karena waktu itu belum jadi penulis dan belum ada keinginan jadi penulis. Pas udah lulus, udah novel pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh bahkan. Ingat nggak Jakarta waktu itu lampu mati? Yang 24 jam, 2 hari berturut-turut. Nah, saat itulah muncul. Ternyata kalau mau nulis fantasi, ternyata kalau mau nulis yang benar-benar bukan realis gitu, harus ada sesuatu yang kuat dari dunia nyatanya dulu. Nah, di saat lampu mati itu kepikiran. Jangan-jangan kita nggak perlu dinuklir, nggak perlu krisis, nggak perlu virus. Cukup matiin lampu satu negara 1 minggu deh. Hari kedua, ATM udah nggak bisa ditarik. Hari ketiga, makanan udah busuk. Hari keempat, BBM genset udah nggak bisa. Hari kelima, keenam, orang udah mulai chaos. Wah, ini asik nih kayak difantasiin gitu. Mulai dapat kepingan-kepingannya kan. Kemudian dapat lagi kepingannya waktu itu Mas Riri Riza ngajak saya ke Sumba. Kerja kan di situ. Wah, luar biasa sekali Sumba itu, ternyata mereka menganut kepercayaan semacam menyembah arwah nenek moyang. Orang-orang agama Marapu itu. Jadi kalau ada yang meninggal, hari ini meninggalnya, dikuburkannya bisa 2 tahun, bisa 10 tahun lagi. Dibalut dulu dengan tenun Sumba. Wah, ini kayak keren juga nih gitu. Dibikin jadi sesuatu gitu. Dihubungkan dengan krisis tadi. Tapi masih kurang nih. Masih kurang. Harus ada relatable faktornya ke anak muda. Anak muda sekarang satu gak boleh kemana-mana sama orang tuanya. Negosiasi aja susah gitu. Harus ikut ayah dan ibu. Nah, itulah akhirnya 3 unsur itu dipertemukan. Dan lahirlah novel fantasi saya yang pertama. Judulnya Melangkah. Walaupun itu fantasi pertama, secara urutan novel itu sebenarnya yang ke-10. Jadi butuh 9 novel dulu untuk akhirnya berani menerbitkan fantasi di Indonesia gitu. Sedikit cerita juga, dulu ada Komite Buku Nasional. Saya itu apply, gak lolos. 30 paspor padahal bestseller, tapi gak lolos. Tahun berikutnya kami bukan sarjana kertas, apply juga, gak lolos juga. Padahal novelnya bestseller. Pas apply Melangkah, cuma kasih sinopsis, kayak langsung dikutuk, oh wow. Ternyata sepercaya itu gitu. Maksudnya di Indonesia mungkin pembacanya belum kuat ke arah fantasi, mungkin kuat ke fantasi, tapi ke fantasi penulis lokal masih punya trust issue yang tidak terlalu kuat. Nah, itulah tantangan-tantangan yang kami hadapi. Dan memang di tahun pertama dan tahun kedua, novel itu jauh sekali dibanding novel-novel saya yang lain. Memang lambat sekali, bener kayak judulnya, melangkah gitu kan. Nah, itulah sebagai pengantar gitu. Disitulah kemudian ada adegan tarung kuda, tapi dibuat fantasi, digabungkan dengan pencak silat. Saya bahkan datang ke Asian Games yang ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo tuh dipeluk. Saya tontonin tuh match-match finalnya. Saya dulu juga ikut pencak silat. Nah ini gimana nih? Kalau di Inggris ada Harry Potter, khas sana, khas kita tuh harus ada juga dong gitu. Pencak silat. Kalau kita ke sekolah-sekolah internasional, sekolah-sekolah nasional bahkan, isinya taekwondo Pak. Wah ini pencak silatnya gak ada gitu. Padahal kan pencak silat itu nama-nama jurusnya keren-keren coy. Merpati membuka sayap, kayak udah nama Zor gitu kan. Terus ikan terbang menjulang ke angkasa. Gitu-gitulah. Jadi wow, ini tuh materi yang luar biasa ternyata gitu. Tinggal gimana mengolahnya. Begitu Mas sebagai pembuka. Terima kasih.
Terima kasih Mas Hairen. Saya ini ya nanggapi sedikit ya. Menurut saya menarik sekali karena saya harus bilang itu satu-satunya novelnya Mas Hairen yang selesai saya baca. Entah karena memang saya pembaca fiksi spekulatif, jadi lebih lancar bacanya. Dan menurut saya itu dan ini saya ingin ini ya, maksudnya ingin mundur sedikit ke penelitian saya dulu. Saya dulu berusaha mencari apakah fiksi sains Indonesia itu juga sebenarnya fantasi gitu, bahwa dia tidak serta-merta dan seutuhnya dipengaruhi oleh sains barat gitu ya, tapi dia juga dipengaruhi oleh sains kita, yaitu ya budaya kita sendiri. Saya waktu itu sampai pada simpulan itu bahwa penulis fiksi sains Indonesia itu juga penulis fantasi Indonesia, karena dia menggabungkan sains barat, menggabungkan juga pengetahuan kita gitu ya sebagai orang Indonesia dengan kekayaan budaya yang sangat banyak gitu ya. Nah, saya ingin mungkin minta pendapat dari Mbak Lia dan Mas Hairen soal ini. Mungkin Mas Hairen dulu, nanti Mbak Lia bisa juga melanjutkan. Silakan. Bisa jadi ya, kan kalau kita baca cerita rakyat bahkan ya, cerita rakyat bahkan gitu, misalnya Lencang Kuning atau di Minangkabau sendiri banyak sekali cerita rakyatnya. Banyak juga penulis yang membuat fantasi gitu. Bisa jadi memang alam pikir kita itu dari dulu sebetulnya punya materi yang kuat untuk itu. Cuma karena akhir-akhir ini secara dunia internasional dia booming, kita merasa itu kita merasa jadi nggak punya sesuatu yang lebih hebat dari itu gitu. Bahkan ya kalau dibilang kekayaan sih kita bisa hitung dari Aceh apa aja tuh. Bahkan orang Aceh banyak yang nggak tahu misalnya tentang harimau putih gitu. Sampai ke Papua gitu. Itu kalau dikumpulkan dan dikasih kekuatan cerita yang menggetarkan hati, itu bisa punya daya jual. Mungkin nggak tahu ya, saya nggak tahu. Mungkin udah ada penelitiannya atau gimana. Apakah suatu negara itu memang kecenderungannya itu bergeser dari dekade ke dekade? Saya nggak tahu. Apakah mungkin sampai 10 tahun ke depan kita masih menikmati drama dulu gitu? Apakah masih menikmati slice of life dulu? Kalau sekarang kan baru-baru ini orang mulai menikmati yang namanya AU gitu kan. Nah, apakah nanti satu titik mulai muncul nih gerbong besar penikmat fantasi lokal gitu? Jangan-jangan begitu gitu. Ya, sebagai penulis, bentuk istiqomah dan bentuk konsistensi saya terhadap cita-cita itu, ya meski ada 4 naskah yang ngepop, satunya saya tetap pengen fantasi. Melangkah bungkam suara itu berat sekali mengangkatnya, Mas. Padahal misalnya bungkam suara itu kan seakan-akan saya bilangnya itu distopia, nama negaranya Negara Kesatuan Adat Lawaknesia. Padahal itu cerita-cerita di dalamnya cerita rakyat kita kebanyakan. Jadi Indonesia ini kan dulu kerajaan-kerajaan gitu. Nah, memperkenalkannya dengan cara baru. Jadi ya balik lagi ke titik awal, pertanyaan awal. Jangan-jangan memang alam pikir kita sebenarnya sudah sangat kaya. Bagaimana menemukan orang yang mau menulisnya dan bagaimana mau menyampaikannya pada pembaca. Pun kalau teman-teman di sini ada yang punya usul, punya saran, punya mungkin, wah kayaknya begini nih cara mempromosikan fiksi, science fiction atau fantasi gitu. Nah itu boleh disampaikan kepada kami penulis penerbit. Banyak penulis yang sebetulnya itu sekarang tuh siap banget pengen nulis fantasi. Tapi
penerimaannya, kalau kecurigaan saya sih, nggak tahu ya, ada trust issue kepada penulis Indonesia gitu. Makanya saya bikin namanya sok-sok estetik JS Khairen gitu. Jadi ada yang pernah ngira nih JS Khairen kayaknya penulis mana gitu, bukan penulis Indonesia. Jadi ya nggak tahu lah. Saya akan tetap berusaha mencari pembacanya dan akan terus memperkenalkan apa yang mungkin tadi dari generasi-generasi sebelumnya belum tersampaikan dengan baik, belum terolah dengan baik begitu. Silakan Mbak Lia. Oke, jadi dibandingkan beberapa tahun lalu sebenarnya saat ini cerita fantasi yang ditulis oleh penulis lokal, baik yang itu pure fantasi atau yang mungkin dimasukkan ke dalam genre-genre lain seperti yang saya lakukan, itu sudah jauh banget banyaknya dibanding mungkin 10 tahun lalu gitu. Karena penerbit saat ini juga sudah mulai percaya dengan teman-teman penulis lokal yang membawa genre itu, seperti salah satunya Mas Khairen gitu kan. Dan atau ada yang mungkin baca karyanya Nella Neva. Terus ada banyak sih sebenarnya. Dan kayak Nella Neva itu membuat cerita seperti Tujuh Kelana, kemudian Palaga Nusantara gitu yang mungkin apa namanya settingnya tuh di 2100 sekian gitu, tapi nggak melepas dari identitas Indonesia juga. Dan saat ini selain penerbit-penerbit Indonesia yang juga sudah mulai bisa menerima, mungkin memang pembaca atau penggemar fantasi, high fantasi yang seperti di luar itu kayak emangnya kalau ditulis sama penulis Indonesia bisa world buildingnya bisa sebagus itu gitu kan. Nah bisa nggak ya gitu, tapi mungkin ada dan banyak sebenarnya penulis-penulis kita tuh yang jago-jago gitu. Dan penerbit apalagi sekarang teman-teman banyak banget platform menulis online gitu kan, yang mana penulis nggak harus ngasih naskahnya ke penerbit kayak zaman dulu email atau dicetak gitu, dia cukup upload. Karena editor-editor di penerbit juga sekarang banyak yang mencari naskah melalui platform online gitu. Salah satunya misalnya karena saya penulis Mizan, jadi saya membawa Rakata gitu. Rakata salah satu media menulis online gitu dan juga media membaca online. Kita bisa memasukkan tulisan di situ. Selain itu juga benar yang dikatakan Mas Khairen tadi, banyak banget dongeng, legenda dan cerita rakyat Indonesia tuh yang beragam banget dari Sabang sampai Merauke. Mungkin sedikit bocoran dan sedikit promosi. Saya bersama dengan beberapa teman penulis sedang ada project retelling dongeng dengan Gramedia Pustaka Utama yang mungkin mudah-mudahan bisa terbit di tahun depan atau 2 tahun depan karena penulisnya banyak gitu. Kami membawa cerita-cerita rakyat Indonesia atau legenda seperti kalau saya Lutung Kasarung, kemudian ada teman juga yang membawa Roro Jonggrang, itu dimodernisasi gitu. Jadi mungkin ada yang kemasannya metropop, ada yang kemasannya teen lit, ada yang kemasannya misteri. Tapi ketika teman-teman membaca mungkin banyak yang akan familiar, oh iya ini ceritanya tentang dongeng yang ini nih gitu. Karena kan kita tahu berapa banyak cerita yang di remake dari Cinderella, tapi kita belum banyak tahu cerita-cerita yang di remake dari dongeng-dongeng kita sendiri. Dan negara kita tuh sekaya itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka baca juga sudah mulai ingin menulis, jangan ragu gitu. Bener juga kata Mas Khairen, kayak mungkin yang laku tuh cerita-cerita pop, cerita-cerita romance gitu. Ya nggak apa-apa kita nulis itu juga, tapi mungkin ada idealisme kita yang satu aja deh, nanti aku pengen bikin sesuatu yang besar yang mungkin ini idealisme aku gitu. Selain aku punya yang pop yang juga bisa dikonsumsi banyak orang kayak gitu. Jadi sangat fantasi Indonesia sebenarnya sangat bisa dieksplor menurut saya. Terima kasih banyak Pak. Ada optimisme ya, optimisme yang sangat kuat ya. Kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawab ya. Kita akan serahkan saja kepada para peserta diskusi ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan Mas. Pernyataan bagus juga sih yang lumayan optimis. Pertama, pernyataan sebagai mungkin penulis yang ada aspirasi menjadi penulis, kan kalian 3 datang dari background yang beda-beda. Narendra, ada yang mungkin pengalaman dari dulu nulis 9 buku, ada yang pengajar, ada yang memulai proyek-proyek juga di buku. Untuk fiksi dan fantasi dan science fiction, bagaimana kalian melakukan research? Kan mungkin apakah kalian bercoba bergabung grup, apakah kalian ke perpustakaan, atau apakah kalian interview orang-orang kan?
untuk inspirasi-inspirasi yang akan menjadi penulisan pasti harus ada asal-usul. Jadi untuk fase research dan pembelajaran sebelum memulai buku, kalian biasanya kebiasaan-kebiasaannya apa ya? Kayak habit-habit research-nya. Oke, terima kasih Mas Narendra pertanyaannya. Mau langsung ditanggapi? Boleh. Thank you Mas Narendra. Pertanyaannya brilian sekali. Jadi kalaupun menulis fantasi kan bayangan seorang J.S. Karen waktu SMA, waktu awal kuliah itu adalah seliar mungkin kan, world building mungkin. Tapi setelah menulis sekian novel dan belajar banyak kerangka penulisan, baca ratusan buku, ternyata nggak bisa sengasal itu gitu. Nah mulailah riset dengan apa nih masalah di dunia nyatanya dulu, tanpa ada unsur fantasinya dulu gitu. Oh, terkumpullah mungkin isu energi, isu leadership, isu anak remaja dengan orang tua, isu pendidikan. Mana nih layer-layer yang bisa disambungkan ke dunia fantasinya, ke karakternya. Oh, lahirlah tokoh namanya Aura. Dia seorang yang beraura sekali. Ketika dia datang ke tanah Sumba itu, kuda-kuda sesumba itu seakan-akan langsung menyembah dia itu. Itu ke karakternya. Kalau ke konfliknya, tadi memang letusan aja itu, memang letusan tiba-tiba, wah ternyata kalau lampu mati, anggap deh lampu ini tuh dimatiin sama seseorang gitu. Dia ingin menghancurkan Pulau Jawa misalnya. Apa logikanya? Kira-kira dia ingin melakukan itu. Nah, dibuatlah kerangka risetnya. Oh, orang ini adalah harus orang yang ilmu pengetahuannya tinggi di bidang energi. Kira-kira profil seperti apa? Dicarilah jurnal, dicarilah pendidik di berbagai kampus, profil-profil. Oh, oke, ditemukan ternyata mungkin ada yang pernah kuliah ke Denmark di isu energi terbarukan. Dicarilah kurikulum vitae-nya, dipelajari. Lalu dikasih bumbu kemarahan dia tuh kira-kira apa gitu. Yang membuat dia sampai mau matiin listrik di Pulau Jawa. Artinya dia harus orang yang waktu kecilnya sering mati lampu nih. Orang Pulau Jawa mati lampu sehari 2 hari heboh di Twitter gitu. Nah, artinya dia harus orang luar Pulau Jawa misalnya. Tapi ini kurang kuat. Apa nih ya kira-kira? Oh, artinya dia juga harus pernah ditolak idenya untuk membangun pembangkit listrik terbarukan. Sehingga dia mungkin pernah dimafiakan oleh. Nah, dicarilah situ. Gimana ini? Kesitulah risetnya gitu. Jadi sambil di situ terus jalan world buildingnya. Kepikiran apa dicatat. World building saya itu kebanyakan memang saat waktu di Sumba, waktu pergi riset ke sana gitu. Fantasi itu sebetulnya kalau gimana ya, kalau novel pop kan saya tuh cenderung pergi ke daerah. Kalau fantasi itu sebetulnya nggak harus terlalu, tapi saya ingin punya itu supaya makin kuat gitu. Terus ya riset apa lagi ya, kayaknya kalau cuma sekadar konflik listrik tadi kayaknya masih kurang. Makanya saya datangin pencak silat segala macam, saya datangin gimana orang Tapak Suci, gimana orang Setia Hati Trate, gimana sejarah-sejarah mereka, gimana siapa aja guru pendekar. Woi cuy, pendekar-pendekar itu ngeri-ngeri cuy. Pergi ujian gitu kan. Wah ini kan kita gak tahu cerita. Pergi ujian pendekar biar sabuk hitam. Itu dia harus jalan malam, naik gunung gak pakai sendal. Baliknya besok sorenya, bayangin panas batu gitu kan. Pulang-pulang kaki itu. Wow gitu. Jadi riset di dunia nyatanya, sehingga balik lagi ke pernyataan saya di awal, bahwa J.S. Karen waktu SMA, waktu kuliah, mengira dunia fantasi itu ya kemana aja udah suka-suka. Ternyata ketika dia distrukturkan, diketemukan unsur kegelisahan, kemarahan, unsur kreatif di dunia nyatanya, membuat dia jadi dapat dipercaya gitu. Begitu sih Mas Narendra. Mas mau nulis fantasi juga kah? Iya, tapi fantasi tentang bela diri dan lain-lain. Jadi tadi Mas J.S. Khairul bilang tentang apa ya, Check SEA Games tuh kayak, wah ini pasti ngeklik banget. Karena
kebetulan tuh pernah cek di Kejurnas yang gulat waktu itu yang di Universitas Jakarta, karena mungkin kita banyak bela diri juga yang tradisional, tapi yang mungkin banyak orang yang kurang tahu juga sih, jadi paling ya cek sama interview aja. Oke, silakan. Saya mungkin menambahi sedikit soal tadi kan juga Masnya nanyain tentang apakah kita harus bergabung dengan komunitas kayak gitu-gitu ya. Kalau misalnya riset sendiri ingin mengangkat sesuatu yang memang spesifik, diperlukan observasi ke sebuah mungkin komunitas atau klub bela diri atau apa, ya itu perlu juga. Tetapi sebagai penulis juga mungkin bisa bergabung di komunitas-komunitas penulis gitu. Karena antara penulis satu dan penulis yang lain mungkin memiliki insight yang berbeda dan proses mereka kreatif itu juga masing-masing. Dan biasanya dengan berdiskusi itu kita bisa tahu masukan dari yang lain atau kita yang juga bisa memberikan insight gitu. Jadi saling memberitahu, saling memberikan informasi-informasi seperti itu. Jadi mengikuti komunitas penulis itu juga bisa salah satunya gitu. Kayak di Rakata itu ada Rakata Writer Community namanya. Dia punya beberapa lab, ada lab fantasi, ada lab misteri, ada lab thriller gitu. Jadi di sana penulis-penulis muda yang mungkin saat ini masih belajar menulis, tapi siapa tahu 5 atau 10 tahun ke depan bisa menggantikan Mas Khairen gitu, atau meneruskan Mas Khairen dengan menuliskan cerita-cerita fantasi yang bagus-bagus juga. Itu bisa dimulai dari situ tuh kayak gitu. Itu ada pertemuan kayak offline atau online? Online. Karena dari seluruh Indonesia ya, jadi online gitu. Tapi mungkin kalau misalnya ada acara-acara seperti Jakten ini ya bisa juga ada event kayak gitu. Oh, boleh. Gitu. Terima kasih atas jawabannya, Mas Rendra. Semoga memuaskan. Saya perlu jawaban dari Bapak juga deh. Kan Bapak kebetulan mengajar Waduh. fiksi. Aduh, waktunya pendek, saya 30 detik nih. Kalau soal riset tadi ya, menurut saya banyak karya-karya speculative fiction Indonesia itu ya, beberapa tahun terakhir ini sebenarnya risetnya sangat kuat ya, dan terutama sekali menurut saya ada kesadaran itu untuk merayakan juga kebudayaan Indonesia, bukan hanya untuk merayakan kemajuan sains Barat gitu ya dalam karya-karya fiksi sains. Makanya kemudian saya sampai kepada simpulan itu bahwa penulis fiksi sains Indonesia itu tidak ada yang murni nulis fiksi sains saat ini gitu ya, bahwa mereka juga adalah orang-orang yang juga ikut membentuk fantasi gitu ya, cerita sastra fantasi kita gitu ya, dengan mengangkat kebudayaan, khazanah kebudayaan Indonesia, cerita-cerita rakyat, dari legenda-legenda yang mita-mita yang beredar di sekitar masyarakat Indonesia. Saya pikir begitu. Mungkin semoga memuaskan. Kita masih ada waktu sedikit lagi, mungkin satu pertanyaan lagi yang singkat banget gitu ya. Mungkin saya akan berikan ke Mas yang sudah mengacungkan tangan nih dari sebelumnya. Mas, silakan perkenalkan namanya dan pertanyaannya, siapa namanya dan untuk siapa pertanyaannya. Terima kasih Mas Sendia. Nama saya Dodi. Sebelum bertanya mungkin saya memvalidasi juga tadi statement Bung Khairen tentang trust issue. Saya rasa itu memang benar adanya gitu, karena itu juga yang menimpa film-film fantasi kita, karena banyak yang melempem juga di pasar, dan ketika dihadirkan tema genre-genre yang alternatif seperti itu, pada akhirnya berhenti pada diskusi soal budget dan kemampuan untuk memproduksinya gitu. Nah, mungkin kaitannya ke konteks literasi, ke buku, saya rasa penulis mana yang punya budget yang cukup gitu untuk ngeriset, karena tadi butuh bantuan funding segala macam. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab sama Mbak Lia dan Bung Khairen tentang, pertama, soal ongkos riset. Saya rasa itu bukan perkara mudah bagi seorang penulis lokal seperti kita, compare dengan luar yang mungkin mereka belum bikin buku udah dikasih budget DP sama agensi mereka gitu.
Dan mungkin kaitan juga ke misalkan ke waktu yang harus didedikasikan. Saya rasa untuk bikin mereka sebuah semesta cerita fantasi nggak butuh tidak bisa dalam waktu 1-2 tahun gitu, akan butuh waktu yang panjang. Penulis mana yang mungkin mau mendedikasikan karir kepenulisannya tahun-tahun yang buat meng-create seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat keren dan sangat jujur ya. Saya pikir ini silakan Mas Khairen dan Mbak Lia menjawab. Mas Khairen dulu aja kayaknya. Coy, gue kirain moderatornya dosen tuh udah kayak di sidang coy. Ternyata pertanyaan ini lebih menekan lagi. Iya betul. Novel Melangkah itu udah harusnya punya sequel sekarang. Judulnya Berlari. Kenapa belum terbit? Karena risetnya belum kelar. Kenapa belum kelar? Karena mahal. Dulu bahkan di level saya udah bestseller pun novel Kami Bukan Sarya Kertas, saya masih membutuhkan bantuan Komite Buku Nasional dan penerbit. Saya juga mencari sponsor. Nah, tapi kan itu dengan situasi saya punya pembaca yang udah meyakinkan sponsor ya. Kalau dulu-dulu ya waktu melangkah itu ya nggak ada, memang lempeng aja, kasih aja Komite Buku Nasional kira-kira tembus gini. Wah tembus ternyata gitu. Kalau nggak tahu ini akan bekerja atau enggak ya kepada Mas Dodi ya. Seenggaknya gimana ya? Aduh ini berat banget jawabannya ini. Karena satu sisi kita mau mengorbankan sisi kreatifnya atau mengorbankan apa nih gitu. Ini nggak lepas jawabannya dari gini. Saya tuh menjadi penulis penuh waktu, full time writer itu sejak Mei 2021. Jadi penulis novelnya udah dari 2013. Jadi baru 2 tahunan saya akhirnya mampu berjalan secara finansial untuk jadi penulis full time writer. Itu pun belum final ya. Saya punya waktu tenggat, saya punya budget 3 tahun gak ngapa-ngapain, seenggaknya saya aman. Nah, masih ada setahun lagi nih. Nah, ya itu tadi. Ikutlah kayak Komite Buku Nasional. Kedua, yakinkan sponsor. Yakinkan penerbit. Waktu saya dikontrak oleh penerbit Grasindo, itu mereka mintanya naskah yang seperti yang udah bestseller. Sarjana Kertas, 30 Paspor. Saya bilang, kalau saya gitu terus saya nggak naik kelas. Pembacanya akan stuck nanti kayak gini. Kalian berani, kan saya didatengin ke kantor gitu. Saya didatengin ke kantor, Mas ayo nulis. Kalau gitu kalian berani nggak gitu. Kalian kontrak saya tuh kayak pemain bola untuk novel ini gitu. Oke mungkin biayanya tidak besar gitu. Tapi akhirnya menambah lagi tuh biaya yang Komite Buku Nasional. Dan yang alhamdulillah sekarang yang berlari itu, mana tahu nanti Bapak dosen mau bantuin juga gitu kan. Saya sedang berkontak. Alhamdulillah sekarang lebih mudah sedikit menemukan sponsornya gitu. Karena satu, pembacanya udah ada, followers di media sosialnya juga sudah cukup meyakinkan. Nah PR itu di situ tuh Pak. Memang pekerjaan bertahun-tahun bos. Kalau cerita romance, terakhir novel saya Dompet Ayah Sepatu Ibu. Baru terbit 2 bulan lalu. 2 bulan cetak ulangnya 5 kali. Novel Melangkah 3 tahun lalu. Cetak ulangnya 5 kali. Jadi bayangkan seberat itu ternyata. Tapi gak apa-apa. Saya yakin teman-teman di sini yang mau jadi penulis fantasi akan menemukan jalannya sendiri nanti. Silakan Mbak Lia. Sebagai tambahan, misalnya teman-teman udah ngebayangin, iya ya ini suatu proyek yang mahal gitu kalau misalnya kita harus observasi langsung. Memang dengan riset datang langsung ke tempat-tempat yang kita pengen ada di cerita kita tentu saja membutuhkan budget. Tapi kalau misalnya kita istilahnya, dan itu pasti berbeda experience-nya dengan kalau misalnya kita risetnya melalui internet saja. Memang betul. Tapi ada hal yang bisa teman-teman lakukan sebelum melakukan seperti Mas Khairen yang tentu saja kerja kerasnya membangun pembaca semasif itu dan juga follower sebanyak itu nggak gampang. Saya juga nulis baru beberapa tahun, belum sebesar itu gitu.
Satu yang mungkin bisa Mas Dodi lakukan sebelum menuju ke sebesar Mas Khairan adalah coba tulis hal-hal yang ada di sekitar Mas Dodi dulu. Yang Mas Dodi asalnya dari mana? Dari Padang. Tulis dulu yang Mas Dodi tahu tentang Padang, hal-hal yang bisa dikulik, hal-hal yang bisa dibangun, hal-hal yang bisa dikreasikan gitu di kota Mas Dodi yang mungkin jauh lebih Mas Dodi kenal, itu dulu saja gitu. Misalnya itu berhasil, mungkin baru tuh selanjutnya explore yang lebih jauh lagi gitu, karena memang ya budget memang butuh sesuatu yang besar, dan untuk meyakinkan penerbit seperti yang dilakukan Mas Khairan yang nggak bisa kayak saya tiba-tiba mau nggak ngontrak saya, nggak bisa kayak gitu juga kayak Mas Khairan. Mas Khairan sudah membangun hal itu bertahun-tahun dan sudah punya basic yang sangat kuat gitu untuk berani melakukan bargain itu gitu. Dan saya rasa salah satu caranya ya adalah dengan menuliskan sebuah cerita yang dekat dulu dengan kita. Lakukan itu, kemudian buat itu menjadi berhasil lebih dahulu sebelum mencoba mengeksplor yang lainnya gitu, yang mungkin akhirnya bisa lebih jauh lagi. Siapa tahu dengan hasil yang tadi awalnya Mas Khairan juga kan awalnya nggak langsung yang melangkah ke Sumba tadi kan, ya kan? Ya kan gitu. Jadi mungkin bisa nulis apa dulu gitu yang lain yang itu yang akan membawa sambil Mas Dodi mencoba membangun cerita yang sesuai dengan Mas Dodi inginkan gitu. Jadi sambil melangkah nanti tinggal berlari tuh gitu kan gitu. Karena sebenarnya banyak juga kemarin tuh saya ngobrol sama salah satu teman penulis, dia tertarik untuk membuat fantasi itu kan bisa masuk ke segala genre ya. Jadi kayak masalah-masalah atau masalah-masalahnya itu bisa keresahan semua orang, keresahan yang ada kita sehari-hari, tinggal dibangun dunianya menggunakan fantasi yang penulis inginkan gitu. Teman saya ini pengen banget nulis tentang kunyang tapi bukan horor. Karena kunyang kan identiknya dengan horor gitu. Dia pengen fantasi. Apa ya yang bisa saya bikin cerita fantasi dengan seonggok, seekor kunyang ya gitu. Karena dia berasal dari Kalimantan yang mungkin familiar gitu dengan kunyang gitu. Dan diskusi itu akhirnya membawa dia ke, oh iya kan kalau misalnya saya menulis tentang kunyang yang mungkin dekat dengan keseharian saya segala macam, itu tidak membutuhkan hal yang kalau misalnya kita harus riset ke luar daerah kita gitu misalnya. Jadi mungkin itu bisa dicoba dengan mengeksplor daerah dari tempat Mas Dodi berasal dulu gitu. Terima kasih Mbak Lia. Tadi sekaligus pertanyaan terakhir dan tanggapan terakhir dari pembicara kita, karena waktu kita sudah habis ya. Saya izinkan saya tidak akan menyimpulkan sesuatu karena banyak banget talking points ya sebenarnya. Tapi tadi kita juga melihat ada semacam optimisme ya baik dari Mbak Lia maupun Mas Khairan bahwa ini adalah genre yang akan terus berkembang ya, dengan kekayaan budayaan kita, dengan begitu banyaknya para penulis baru ya yang sekarang sedang up and coming ya istilahnya ya, sudah mulai muncul gitu ya. Dan juga ada semacam keseimbangan kayak Mas Khairan nulis novel bestseller tapi juga memperjuangkan novel fantasinya gitu ya. Ada berat tapi berhasil kan, maksudnya jadi ada keseimbangan gitu. Untuk mencapai keseimbangan itu juga sesuatu yang kita pelajari juga ya, bahwa kita tidak bisa selamanya idealis, tapi juga idealisme itu masih perlu kita pegang juga gitu ya, dan bisa kita terus perjuangkan. Ya, semoga kita mempelajari banyak hal ya dari sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda semua, kita semua. Mas Khairan, terima kasih banyak. Mbak Lia, terima kasih. Terima kasih juga kepada para peserta diskusi yang sudah hadir di ruangan ini. Atas nama Jakarta Content Week 2023, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi dalam program atas partisipasi Anda dalam program Litfest ini, dalam sesi Fantastic Tales, New Players, New Worlds. Kami masih memiliki banyak sesi menarik lainnya di acara ini. Anda bisa mengecek sesi-sesi lain di website jakten.com. Ikuti terus juga media sosial @jakten untuk informasi tentang event ini. Semoga kita semua tetap sehat, tetap membaca, tetap menulis, dan tetap bisa terus membaca karya-karya, baik karya terbaru dari Mas Khairan, Mbak Lia, maupun karya-karya dari penulis baru.
dari para penulis Indonesia yang Dari apa dosen juga? insya Allah Kalau udah ditulis dosen tuh, woi. insya Allah kita berdoa untuk kita semua ya. Terima kasih Ari, selamat siang, salam sejahtera, sampai berjumpa lagi.